Halo guys, halo di sini nama gue Matthew dan gue sedang bersama. Halo guys, nama gue Diran Jonathan, gue mahasiswa Pradita. Oke, jadi di sini gue menghadirkan lu sebagai narasumber gue Oke. untuk gue wawancara seputar produk-produk body care yang organik dan juga non organik. Oke. Sebelumnya ini gue pengen gacin dulu nih sedikit soal produk organik itu seperti apa sih istilahnya. Oke. Jadi itu singkatnya produk organik itu adalah hasil pertanian, peternakan atau olahan yang diproduksi menggunakan metode-metode yang alami, Oke. yang nggak pakai bahan-bahan kimia sama sekali. Alright. Oke. Nah, itu penjelasan singkatnya. Dan sebelum gue mulai ke pertanyaan pertama, gue pengen nanya nih sedikit background tentang lu. Apakah lu pernah pakai produk-produk yang organik atau non organik gitu? Diceritain sedikit aja sebelum kita mulai. Produk semua produknya kah atau Produk-produk body care yang pernah lu pakai. Kalau ngomongin body care sih dari gue pribadi, gue tipikal yang sebenarnya dari dulu dari kecil itu nggak peduli sebenarnya sama brand apa, merek apa, bahkan bahannya apa kayak kita siapa yang peduli gitu ya. Betul. Bahkan kayak kalian juga kayak sama ya. Cuman kalau dari gue pribadi makin kesini tuh makin aware aja dengan penggunaan brand-brand tertentu lah. Jadi kayak misalkan brand A kita cobain terus nggak cocok, kayak kita cuman ke brand B, brand C dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya kayak gue nemuin satu produk kalau nggak salah namanya The Body Shop, kalau nggak salah namanya Body Shop. Dia khusus body care gitu. Yang menurut gue tuh oke di gue. Cuman gue nggak tahu kalau itu tuh organik banget atau yang semi organik atau gimana. Oke, berarti lu baru-baru ini, berarti lu pernah pakai? Pernah pakai merek Body Shop itu, betul. Oke, langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama kalau gitu. Oke. Di sini gue pengen nih, apa sih yang pertama kali lu bayangin nih ketika lu ngedengar skincare organik? Coba, yang pertama kali lu bayangin tuh ketika lu ngedengar skincare organik itu apa sih yang ada di bayangan lu? Skincare organik yang bayangan gue nih ya. Yang di bayangan gue itu kayak lidah buaya kayaknya tempel ke muka gitu. Enggak gitu. Bukan. Coba, itu organik banget berarti itu. Itu terlalu organik. Organik ya. Maksudnya kayak apa sih yang lu bayangin tuh ketika lu mendengar skincare organik? Berikan kayak 3 kata kunci lah coba. Apa sih yang lu bayangin tuh ketika mendengar skincare organik? Enggak, take your time. 3 kata kunci dari hal yang organik. Ya, skincare organik gitu. Skincare organik. Iya, apa yang lu bayangin nih ketika skincare organik? Berarti harusnya alami pastinya. Alami. Apalagi mungkin natural alami sama aja gak sih? Alami, natural, mahal. Oke, 3 berarti. Alami, natural dan mahal. Biasanya kan yang semakin organik semakin mahal gitu. Atau itu gue tahu sih. Slightly agree. Oke. Oke. Terus yang kedua nih, menurut lu ini apakah warna kemasan suatu produk bisa menunjukkan bahwa produk itu organik atau enggak? Jadi kayak warnanya itu kayak dia bisa nunjukin sih kalau ini produknya organik atau enggak organik gitu dari suatu kemasannya. Oh, menarik nih. Jadi sebenarnya kayak kalau misalkan kemasan itu sendiri, setahu gue pribadi itu memang itu penting ya. Jadi kayak mau warnanya apapun memang harus ngasih tahu kalau ini produk organik gitu. Jadi kayak kalau misalnya pertanyaan tadi apa? Warna itu mempengaruhi apa enggak? Iya, betul. Apakah warna kemasan bisa menunjukkan bahwa produk itu organik atau enggak? Itu mempengaruhi. Mempengaruhi banget sih itu. Kalau menurut lu mempengaruhi itu coba beri contoh kayak dari produk yang lu tahu tuh apa? Produk yang gue tahu itu contohnya apa yang organik ya? Mungkin produk-produk tertentu ya. Gue lupa namanya mereknya apa. Pokoknya ada satu mungkin tisu. Kita ngomongin ke tisu coba. Tisu tuh ada satu tisu yang mereka tuh dari bambu. Dari bambu seperti itu. Jadi kayak mereka tuh nggak pakai kayu yang diolah terlalu gimana. Bahkan kayak hasil produknya pun tisu kayak agak kasar gitu. Cuman dari kemasannya sendiri, dari packagingnya sendiri itu pun kayak ngasih tahu ke lu pada gitu. Kalau misalkan ini produk yang organik banget gitu. Mungkin dari plastiknya yang sebenarnya nggak plastik tapi kasar-kasar gitu. Betul. Nah, kayak gitu-gitu lah. Gue pernah pakai itu. Gue pernah pakai. Iya, betul kayak gitu. Oke, next. Coba nih, lu lihat ke 3 produk ini. Oke. Gue nggak bakal sebut mereka, tapi lu lihat sendiri dari segi warna kemasannya, mana yang menurut lu tuh paling terlihat ramah lingkungan? Oke. Dari yang pertama. Oke, ini satu nih. Oke. Wait. Oke. Yang kedua. Oke. Mana yang ketiga? Oke. Dari ketiga tadi tuh, dari segi warna kemasan ya, mana yang menurut lu tuh kelihatannya tuh paling ramah lingkungan? Dari gue pribadi ya? Yes. Dari gue pribadi mungkin
nggak tahu sih, mungkin karena ngerti juga singkat doang, mungkin gue bisa nangkapnya adalah yang di Body Shop kali ya. The Body Shop. The Body Shop sih mungkin. Menurut lu kenapa dia yang paling kelihatan, paling ramah lingkungan? Warnanya tentunya, dan Oke. juga dari kemasannya kalian bisa lihat sendiri. Coba bisa lihat ke sini. Boleh bisa. Boleh ya, coba. The Body Shop ya? Yes. The Body Shop. Nah, jadi coba kalian lihat guys. Nah, kalau menurut gue pribadi sih kayak gambarannya sangat amat natural, sangat amat alami, sangat amat memberikan kalian Ya kayak garansi kalau ini alami gitu. oke. Itu yang gue tangkap sih. Berarti menurut lu tadi dari 3 produk tadi The Body Shop. Menurut gue pribadi ya. Oke. Berarti lu kan udah pernah pakai nih. Sorry. Dari ketiga produk tadi tuh, dari segi aroma, apakah ada yang menurut lu terasanya lebih alami? Kalau aroma sendiri gue jujur aja lupa sih ya. Lupa. Kayak lu mau bandingin yang produk yang mana juga gue nggak tahu nih. Cuma kayak kalau wangi suatu produk alami tuh, gue tuh lebih kebayang tuh kayak produk yang memang biasanya tuh baunya tuh nggak malah wangi gitu. Jadi malah produknya dari si merek itu malah nggak se engaging itu untuk kayak mas tau kalau ini wangi banget, kayak wangi sabun strawberry mungkin gitu. Karena memang alami, dan biasanya kalau alami setahu gue adalah ya itu mereka yang ngasih ya wangi alami, bau alami, aroma alami dari bahan-bahan yang mereka pakai. Oke. Gitu. Pertanyaan lanjutannya tuh, menurut lu sendiri nih, apakah aroma harum itu otomatis berarti organik? Enggak juga dong. Enggak juga. Kenapa tuh? Coba bisa dijelasin dikit ya tuh. Kenapa kalau aroma harum berarti otomatis itu? Aroma harum otomatis apa? Kata gue ya, menurut lu tuh apakah aroma harum otomatis berarti dia organik? Oh, ya simpelnya kalian gini aja guys, kayak parfum yang kalian pakai atau mungkin kayak penghuni ruangan bikin wangi. Cuma kan itu kan bukan organik kan, itu kayak ada ya gua nggak tahu bahan kimia apa yang dipakai oleh brand itu gitu. Oke. Ya intinya semakin wanginya tajam malah semakin enggak ini gitu sih, semakin enggak alami. Enggak alami berarti menurut lu. Oke. Menurut lu juga nih, kenapa sih produk organik itu biasanya lebih mahal dari non organik nih? Ini kita udah mulai masuk pertanyaan-pertanyaan nih. Menarik nih. Menurut lu tuh kenapa sih produk organik itu biasanya lebih mahal dari non organik? Oke. Jadi kalau dari gue pribadi yang gue tangkap sejauh ini, produk-produk yang organik itu kenapa bisa lebih mahal? Gue lupa jawabannya apa ya. Cuman seingat gue, itu tuh ada satu alasan yang bikin produk alami itu lebih mahal dibanding yang lain. Dibanding itu, oke. Iya. Kalau nggak salah ingat, itu tuh kalau nggak salah tuh karena pembuatannya. Jadi proses pembuatan mereka yang malah lebih ribet dibandingin lebih kompleks. Lebih kompleks, betul. Oke. Karena mereka semakin alami kan semakin cepat expire-nya. Iya. Setahu gue tuh kayak salah satu faktor itu tuh bikin pembuatan produk itu malah kompleks. Jadi makanya itu kenapa harganya itu. Betul. Oke. Jadi karena kayak mereka mau bikin suatu produk yang expire lama tapi tetap harus alami. Nah, gunanya apa itu? Bahannya apa itu? Nah, itu yang bikin mahal. Tahu gue gitu ya, kayak cara mereka berpikir, cara mereka nyari bahannya itu yang bikin mahal. Jadi menurut lu tuh lebih mahal dari non organik. Organik tuh lebih mahal daripada non organik karena prosesnya itu lebih kompleks. Betul. Jadi makanya itu lebih mahal. Betul. Harusnya gitu ya. Oke. Pertanyaan lanjutannya nih. Kalau menurut lu tuh berapa selisih harga yang menurut lu tuh wajar? Kayak selisih harga yang menurut lu wajar tuh seberapa gitu? Dari organik dan non organik. Jujur gue nggak terlalu merhatiin lagi sampai sekarang. Tapi kalau menurut lu berapa selisih harga yang menurut lu tuh wajar gitu? Mungkin kasaran doang ya? Iya. Mungkin kasaran doang mungkin di 10 sampai 20% mungkin. 10 sampai 20%. Cuma 20% kayak terlalu too much deh. Kayak 10 sampai 15% deh. 10 sampai 15. Lebih mahal dibandingin produk yang enggak organik ya. Iya, oke. Ya, mungkin kayak gitu ya. Berarti 15% lah. Anggapnya 15% atau 10% mungkin nih. max-nya lah 20 lah. Kita let's say 20. Max mentok udah 20%. 20% max lah paling tinggi. Lowest-nya 10%. Lowest 10 lah. Lowest 10, oke. Berarti antara 10% sampai 20%, guys. Itu kasaran guys. Gua enggak tahu juga. Terus next-nya itu apa sih tujuan utama lu gunain produk body care? Kayak lotion, terus ada sabun juga, ada dan lain-lain lah pokoknya tuh. Kayak apa sih tujuan utama lu menggunakan produk body care? Sabun mah tentu saja untuk bersih ya guys. Jadi kayak kita kan mandi nggak mungkin nggak pakai sabun. Cuman untuk kayak lotion segala macem atau bahkan kayak sampai skincare kayak gitu kan otomatis ya untuk perawatan ya guys. Jadi kayak bukan berarti cowok nggak boleh perawatan segala macam. Betul, ini setuju nih. Ini statement bagus, statement bagus. 2026 guys, come on guys. Statement bagus. Iya, jadi kayak ya kenapa pakai produk itu ya? Gue ngeliatnya ada fungsinya aja dan ada efeknya juga ke badan gue, jadi kayak why not gitu. Betul. Berarti karena emang ya ada fungsi di lu kan? Ada fungsi di gua. Makanya lu gunain produk body care. Betul. Oke.
Dari produk body care yang biasa lu pakai nih selama ini nih, selama ini lu pakai, apa sih yang menurut lu tuh kayak belum terpenuhi, kayak kan lu pakai nih terus ada yang belum terpenuhi, misalnya tuh kayak keamanan bahannya atau kemasan ramah lingkungannya atau daya tahan wanginya kah atau harganya kah atau apanya menurut lu kayak, nah apa yang belum terpenuhi tuh? Yang belum terpenuhi mungkin gue bakal ngeliat dari sisi semua orang kali ya. Oke, Harga sih guys. harga nih berarti nih. Harga mempengaruhi guys. Karena gini. Oke, Ya. coba jelasin sedikit soal jawaban lu nih. Ya jadi kayak mungkin kalau gue pribadi dikasih nyokap ya, jadi kayak gue nggak peduli. Cuman kalau gue ngeliat dari sudut pandang semua orang, sudut pandang ya mayoritas lah ya. Ya kita kan bakal pengennya kan produk yang sebagus mungkin dengan harga yang seoke mungkin. Ya, let's say se-worth it mungkin lah. Betul, setuju banget kan. Nah, sedangkan kita kalau emang pengen menggunakan, ya kita kayak gempor-gemporin produk yang emang harus alami. Lu nggak boleh pakai bahan-bahan kimia, ini ngerusak badan segala macam, ini ngerusak lingkungan segala macam. Tapi kalau lihat dia harganya malah lebih murah yang nggak alami, ya mayoritas orang bakal milih yang lebih murah, betul gak sih? Oke. Mereka bakal milih yang lebih worth it, gitu sih. Jadi kayak ya mungkin concern gue adalah di harga sih, karena harga kadang-kadang lebih oke. Oke, berarti dari produk-produk body care yang biasa lu pakai nih, yang menurut lu belum terpenuhi itu harganya tuh, harga itu masih ya betul banget. Jadi kayak oke. Harga dan juga mungkin ini sih apa namanya, aksesnya kali ya. Jadi kayak nggak semua Indomaret kan jual Nah, betul sih. kayak gitu. Tapi namanya kayak Apa ya? Aksesibilitas, distribusinya ya. aksesibilitas, fleksibilitas apa pokoknya. itulah. Pokoknya kurang banyak ada di mana-mana Betul, gitu. nggak semua Oke. retail punya produk. Aksesnya sulit berarti juga tuh. Betul. Oke. Next pertanyaannya tuh ada, coba sebutin merek body care yang menurut lu tuh mengklaim organik. Jadi body care apa tuh yang menurut lu mengklaim organik? Jadi gue nggak tahu lagi. Mungkin yang gue tahu ya beberapa ya. Mungkin kayak Body Shop itu sendiri. Ya, selain The Body Shop itu? Gue lupa ya, kalau itu namanya N-Pure. N-Pure. Kalau nggak salah, gue lupa. N-Pure kalau nggak salah juga ngeklaim kalau dia organik sih. Gue tau N-Pure. N-Pure, ya. Tahu N-Pure. Itu N-Pure kalau nggak salah. Gue masih pernah make doang sih. Punya temen. Jadi karena gue udah nanya tuh, ini ada pertanyaan lanjutannya. Apa yang buat lu tuh tertarik atau nggak tertarik pada merek tersebut? Jadi kayak tadi merek tadi yang lu sebutin kayak apa? Ada tadi apa? Ada apa? Ada apa? Shop, ada Nah, N-Pure gitu. nah, apa sih yang buat lu tertarik atau nggak tertarik ya sama merek tersebut? Terserah nih, lu mau sebut tertarik atau nggak tertarik? Kalau gue kalau ke Body Shop memang karena dari awal gue pakai Body Shop sih oke. Dan efeknya ke badan gue juga oke. Jadi kayak gue nggak nyoba ke produk lain lagi. Nah kalau N-Pure sendiri gue bukan yang tertarik, cuman kayak yang tadi gue bilang gue nyaman dengan Body Shopnya sih. Ya betul, berarti karena lu udah nyaman. Ya, jadi gue nggak coba ke N-Pure. Oke. Gitu sih. Next ada, jika produk organik nih, kayak tadi The Body Shop, harganya lebih mahal 30-50% dibanding produk. Sorry. Jadi ada produk organik kan, yang tadi contohnya The Body Shop, harga itu lebih mahal 30-50% Dari normal tuh dari dibanding produk-produk non organik dengan fungsi yang sama. Oke. Jadi nih The Body Shop itu yang non organik, tapi yang The Body Shop lebih mahal 30-50% Oke. dengan fungsi yang sama. Apakah lu bakal tetap ada minat untuk beli nih Body Shop? Kayak kalau gue orang kaya banget, gue nggak peduli harga ya. Cuman kan kalau misalkan pertanyaannya 30-50%, itu kan berarti kan something yang besar banget. Iya, juga sekitar setengah lah gitu kan, setengah harga lebih betul. mahal. Meskipun gue nggak beli peralatan mandi, gue pribadi, kayaknya nyokap gue kayaknya nggak bakal beliin sih. Kayak mereka bakal ganti brand sih pasti sih. Dan kayaknya semua orang bakal kayak gitu juga gak sih? 30-50% tuh Itu besar ya, banget. oke. Setengah loh. Berarti alasan lu tuh lu Pasti nggak concern sih. iya, berarti lu concern kan kalau dia 30-50% lu Oh iya concern. dong, iya dong. Apalagi terus tadi kayak fungsi sama loh. Iya, dengan fungsi Iya, sama. gitu loh guys. Dan belum tentu juga lu dibeliin juga dengan harga yang lebih mahal seperti itu kan. Oke. Betul kayak gitulah. Next itu ada, apakah promosi, diskon atau rekomendasi nih dari teman-teman? Dari teman-teman lu atau dari relasi lu lah, dari relationship lu. Memotivasi lu untuk mencoba produk The Body Shop? Jujur aja enggak lagi. Enggak. Kayak enggak ada yang ngepromosiin Body Shop sih kalau gue emang jalan-jalannya tuh di SMS ada Body Shop tuh. Oke, berarti emang karena lu lagi jalan-jalan tuh. Iya, terus kayak gue pernah dengar juga Body Shop sebelumnya dari iklan something gitu, kayak penasaran juga pas ada iklan lewat gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya gue pakai, gue coba, dibeliin waktu itu, dibeliin gitu. Berarti lu nggak tahu dari rekomendasi, tapi emang lu kebetulan lewat. Kebetulan lewat dan
dibeliin juga karena lagi jalan sama nyokap gue juga waktu itu. Oke. Gitu guys. Nah, ini pertanyaan selanjutnya mungkin ini nyambung sama jawaban lu tadi juga nih. Dari mana sih lu pertama kali ngetahuin tentang produk body care organik? Apakah dari media sosial atau teman, iklan, toko fisik, artikel? Nah, Ini menarik sih. Sebenarnya ini bukan The Body Shop tapi tentang produk body care organik nih. Jadi Coba ceritain nih. Jadi kalau gue pribadi sebenarnya tuh nggak peduli sama produk organik apapun, even body care gitu. Ya semua kategori kayak gue nggak peduli. Oke. Jadi gue bakal ya udah tabrak lurus aja gitu kayak selama itu punya fungsi yang sama aja dengan yang organik juga gitu kan. Selama itu alami ya. Nah cuman kalau gue pribadi itu kayak makin kesini tuh makin mikir aja, makin mikir kayak apa efeknya kalau kita menggunakan produk yang organik gitu. Sesimpel kayak kita makan sehari-hari, kalau misalnya kita makan something yang ya fast food segala macam boba, dibandingin kayak lu makan real food, itu beda banget hasilnya, efeknya ke badan lu, ya kesehatan lu segala macam. Sebenarnya itu juga ngaruh guys kalau lu pakai produk-produk yang misalkan organik di body care, itu juga ngaruh sebenarnya. Contoh kayak gue nggak tahu ini bener apa enggak, cuman kayak pengalaman gue, temen gue tuh ada yang pakai kayak sampo yang memang dia tuh nggak organik, kimia banget, keras banget, gue lupa nama mereknya apa. Cuma itu malah bikin kayak kepala dia tuh kayak kering segala macam gitu. Nah, gue nggak tahu apa gue hoki karena brand yang gue pakai bagus apa enggak ya. Pas gue pakai malah gue biasa aja, normal aja gitu loh. Gitu, jadi kayak produk alami, gue pribadi malah melihatnya kayak something yang malah oke banget efeknya gitu loh. Kayak efek sampingnya tuh malah nggak sekeras itu segala macem bla bla bla. Setelah lu liat temen lu itu. Setelah gue liat temen gue seperti itu. Baru tuh lu cari-cari soal. Ya betul. Jadi kayak sebenarnya gue nggak nyari-nyari juga sih. Kayak kebetulan aja hoki aja lewat di iklan gue. Kayak ya mungkin dari tontonan gue juga pribadi yang banyak banget tuh kayak udah mulai. Berarti muncul di FYP. Yes. Kurang lebih kayak gitu muncul di FYP. Gue udah mulai banyak banget kayak produk-produk yang ini ternyata apa namanya alami, ini sabun ini alami, dibikin berbagai. Ya penasaran itu juga sih. Makanya itu pertama kali lu tahu tuh tentang. Betul, itu kayak pertama kali gue tahu. Berikan yang organik itu. Yes. Abis itu sampai akhirnya ya, gue cuma penasaran doang tapi nggak beli. Sampai akhirnya yang tadi lu lewat dan ya udah lu sekalian gitu, lu pengen nyobain. Betul. Oke. Next pertanyaannya ada, pernah nggak sih lu secara aktif mencari informasi tentang kandungan bahan organik sebelum beli suatu produknya? Jadi kayak lu secara aktif nih cari-cari dulu informasinya tentang kandungannya, bahan-bahannya sebelum beli suatu produk organik. Ini body care berarti atau body care? Body care. Jujur kalau body care gue penasarannya pas lagi di toilet. Gue baca Berarti lu tuh lu cari-cari ya. Gue baca. Sebenarnya gue lumayan suka baca di belakang produk itu, kayak lumayan suka baca sebenarnya. Karena di informasi ini tuh ya kayak ada apanya, berapa persen ini, berapa persen gitu kan. Cuma memang komposisinya lah. Untuk tipikal kategori body care sendiri gak yang terlalu ngerti juga sih. Jadi kayak gue percaya akan marketing mereka yang kalau mereka ngomong ini alami full 100%, ya udah oke. Berarti lu nggak yang kayak mendalami banget ya? Enggak sih, gue yang ngecek kandungannya enggak ya? Cari di Google efek ini apa, no. Nggak sampai segitunya ya? Nggak sampai segitunya gue. Oke nih. Sekarang gue pengen lu ngebandingin The Body Shop and Pure. Lu lihat gambarnya. Oke. Bandingin The Body Shop and Pure sama merek ini. Ini nggak boleh sebut nih mereknya. Nggak usah sebut. Oke. Menurut lu merek mana yang paling konsisten dan jujur dengan klaim organiknya? Dan menurut lu apa alasannya? Sebenarnya Pure sama si siapa? The Body Shop tuh oke sih. Ya karena mereka ini Tapi merek mana nih yang paling konsisten dan jujur dengan klaim organiknya? Yang paling konsisten ya. Jujur karena gue nggak terlalu ngerti tahu semua konten Pure, gue bakal berpihak sama The Body Shop. The Body Shop. Yes, betul. Berarti alasannya karena emang lu pakai The Body Shop nih ya? Ya, karena lu nggak terlalu ngedalamin soal Pure. Gue nggak tahu Pure, dan yang satu lagi merek itu fake banget sih guys. Fake, oke. Nih next juga nih, ini pertanyaan bagus juga nih. Apakah review nih, ulasan review dari influencer kah atau teman-teman lu nih atau siapapun yang lu kenal nih mempengaruhi pengetahuan dan keyakinan lu tentang produk organik? Tahu. Kok tahu sih? Iya. Jawabannya tahu. Jawabannya iya. Jadi kayak review-review dari TikTok sih sebenarnya. Dari TikTok tuh kayak sama kayak tadi cerita temen lu tuh kayak yang dia ini kan dia pakai
yang non organik. Iya. Nah, itu kan salah satu contoh. Itu salah satu contoh juga. Itu salah satu contoh juga. Ya kayak ya, meskipun dia nge-review produk yang lain gitu. Jadi kayak beberapa review produk-produk tuh kayak gue kumpulin jadi satu di kepala gue, terus kayak gue simpulin sendiri aja sih. Ya itu ya gitulah. Jadi dari tahu aja apa yang mau harus gue butuhin gitu loh. Gitu. Tapi pernah nggak sih lu kayak ada teman lu atau influencer yang nge-review tentang produk organik gitu, terus lu lihat gitu, atau lu tonton sebentar atau gimana? Gue enggak yang tipikal yang nontonin review influencer sih. Jadi kayak biasanya ya TikTok kan kalau lu cari misalkan lu butuh si body shop gitu, body shop review gitu, itu udah baik banget orang-orang yang nge-review. Oh iya benar. Even mereka nggak influencer kan. Oh oke, berarti anggapannya oke. Orang yang di TikTok aja sih, ya full netizen aja sih yang nge-review sih. Oke. Gitu. Nah sensor, nextnya tuh setelah menggunakan atau mengetahui lebih dalam tentang produk organik deh, apakah lu menjadi lebih memahami manfaat-manfaatnya produk organik dibandingkan non organik? Manfaat dijelasin satu manfaat yang menurut lu nih paling lu yakinin banget nih. Oke. Jadi mungkin untuk manfaat dari gue menggunakan produk alami organik selama ini tuh memang mungkin gue nggak bisa ngeliat banget sih guys, karena gue juga pertama baru banget pakai produk ini. Jadi gue masih belum tahu efek samping kayak gimana segala macem. Cuman gue meyakini sih ada satu manfaat yang bakal gue dapet lah misalkan gue pakai produk ini karena ini organik. Yaitu adalah ya dimana semua efek samping di produk-produk yang non organik tadi yang gue kemarin pakai itu nggak kejadian lagi. Nggak ada berarti. Nggak ada. Berarti efek sampingnya tuh yang kayak apa tuh, coba boleh dijelasin nggak dikit efek sampingnya tuh apa satunya? Oke, mungkin kalau yang gue tangkap adalah kayak kulit kering. Kulit kering, oke. Kulit kering tuh lu abis mandi lu pakai sabun-sabun yang organik, apalagi kayak sabun keras itu bikin kering. Bikin kering, oke. Sumpah, itu sumpah banget. Berarti semenjak lu pakai yang organik ini enggak, dia nggak kering. Dia nggak kering kan? Dia Berarti kering. manfaat yang paling lu yakinin banget nih manfaatnya nih itu Ya itu. dampak-dampak itu kayak gue kan sekarang kan pakai sabun ini kan efeknya adalah pas gue kamar mandi kan gak langsung kayak kering gitu ya guys. Iya. Nah itu ya gue nggak tahu ntar kayak satu tahun gue pakai produk ini bakal kayak gimana kulit gue nggak tahu sih. Gue karena belum tahu juga hasilnya gimana. Cuman kayak so far yang gue tangkap adalah kemarin pas gue pakai produk-produk yang bikin kulit gue kering segala macam kayak gitu. Yang non organik. Yes, yang non organik itu kayak gue malah jadi kayak kering aja kulitnya gitu. Kayak gitu sih. Berarti sama sampo segala macam itu kayak keras banget, gue nggak bisa makanya. Iya. Berarti semenjak lu pakai organik nih, yang kayak dampak-dampak yang kita sebutnya negatif lah tadi ya di non organik, jadi nggak kejadian ya, lagi. Betul. Ngerin di lo. Karena memang setahu gue juga brand tuh bikin produk organik itu salahnya karena baik banget ternyata orang-orang yang kulitnya sensitif kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Itu juga sih. Next question juga, menurut lu nih kualitas produk organik tuh dibandingin sama non organik tuh seperti apa sih? Kayak lu mungkin bisa kasih skala dan jelasin alasannya dari segi daya tahan kah, efek ke kulit atau keamanan. Oke. Kalau jadi kayak produk organik sama dibanding sama non organik tuh menurut lu tuh seperti apa? Di compare aja gitu. Iya, kualitasnya. Kualitasnya kalau dari gua yang gua lihat bisa dari daya tahan, efek ke kulit itu mungkin pertama bener efek ke kulit. Itu udah pasti banget kayak yang kata tadi lu jelasin juga ya. Betul kayak kulit. Fun fact-nya guys, ternyata kayak lu kalau pakai sabun terus kayak kulit lu kering, sebenarnya itu nggak bagus. Itu gue baru tahu juga. Oh, berarti kalau kita pakai sabun dan kulitnya kering, itu bukan berarti bagus. Itu malah bukan berarti bagus. Itu malah sebenarnya kulit kalian tuh kehilangan minyak apalah yang gue nggak tahu namanya apa gitu, kayak yang minyak alami dari badan. Gak bagus karena kering banget. Jadi kayak kalian malah gampang, gue nggak tahu kulit pecah atau apalah segala macam. Pertama itu. Kedua kayak kalau dari segi kualitas produk itu sendiri kayak sabun, mungkin contoh sabun kali ya. Gue ngeliatnya kayak karena yang brand-brand yang alami sebenarnya malah brand-brand yang sebenarnya tuh mereka baru gitu loh. Jadi gue nangkepnya mereka lebih effortnya sih dibandingin beberapa brand-brand yang non organik yang memang sudah terkenal dari dulu. Kayak gue nggak perlu sebutin mereka ya. Kayak kalian bisa tebak lah beberapa merek baik banget kok. Oke. Itu malah gue nggak tahu secara quality kayak gimana segala macem mungkin. Tapi tetap aja sih gue ngeliatnya ya asal jadi aja. Cuman tetap aja guys, gue nggak bisa mengasumsikan sendiri juga sih gitu. Oke. Next questionnya ada, lu percaya nggak sih nih, apakah lu percaya nih, lu sendiri ya, lu percaya bahwa
The Body Shop lebih ramah lingkungan dibandingkan merek-merek yang lain? Apakah lu percaya nih The Body Shop lebih ramah lingkungan dibanding merek yang lain? Baik lagi, gue nggak tahu menahu soal apa-apa aja bahan-bahan yang mereka Jawabannya iya atau enggak? Cuman ya gue percaya. Oke, jadi jawabannya lu percaya nih kalau The Body Shop tuh lebih ramah lingkungan dibanding merek yang lain? Mungkin ya. Oke, kenapa lu bisa jawab gitu? Karena gue nggak tahu mereka pakai bahan apa sebenarnya. Cuman karena mereka marketingin sebagai bahan yang alami, dan beberapa ya keluarga gue memang ngomong karena mereka menggunakan alami, karena kalau gue sensitif kan, ya gue percaya juga. Berarti lu percaya kalau The Body Shop itu lebih ramah lingkungan dibanding merek yang lain? Seharusnya iya. Oke. Nih pertanyaan lanjutan juga. Lu kan pernah pakai kan? Lu pernah pakai kan? Jadi gue pengen lagi ke lu nih. Apakah dalam jangka waktu sebulan ya? Dalam jangka waktu sekitar sebulan ke depan, lu tuh mungkin bakal beli produk The Body Shop lagi? Kayak kalau bulan depan enggak, kayak masih ada soalnya sabun gue. Jadi kayak bulan depan masih ada soalnya. Cuman kalau misalnya sabun gue udah habis, bakal beli lagi apa enggak? Gimana ya? Lu bakal beli lagi? Bakal, karena pertama keluarga gue udah suka juga pakai Body Shop, gue pribadi juga suka pakai Body Shop. Jadi kayak toh juga bukan gue yang beli sendiri, gue dibeliin. Iya. Gue dibeliin juga sama orang tua gue, jadi kayak ya udah orang tua gue beliin gue Body Shop, ya gue terima aja. Toh mereka suka, gue juga suka, dan ya udah gue main semuanya. Berarti pendorong lu tuh, lu kalau kan tadi pertanyaan gue, lu bakal beli lagi 1 bulan ke depan apa enggak? Lu nggak beli karena masih ada. Tapi kalau udah habis stoknya, lu tetap bakal beli lagi. Karena memang keluarga lu suka dan lu nya juga suka. Betul. Dan emang cocok di lu kan. Iya, makanya itu ngedorong lu berarti. Banget. Oke. Kita ke next questionnya. Kalau saat ini nih, lu belum pernah pakai skincare organik, anggap saja. Skincare organik, anggap saja. Body care organik lah atau yang organik. Oke. Anggap saja. Oke. Apakah dalam 1 bulan ke depan lu bakal mencoba beli produk organik? Jadi jelasin kenapa? Gue nggak tahu dulu nih. Jawabannya mungkin enggak ya. Enggak. Oke. Berarti kalau emang lu ceritanya saat ini lu belum pernah pakai yang organik, lu dalam 1 bulan ke depan nggak bakal coba beli produk organik? Enggak lah, berarti harusnya gue dari kemarin udah oke dengan satu produk ya sih. Tapi kalau misalkan gue punya ilmu yang sekarang, tapi gue memang belum pernah beli produk organik, gue bakal beli. Karena jujur aja, selama gue pakai produk organik, ya kayak contohnya si The Body Shop itu, gue pas pakai Body Shop dibandingin gue pakai brand-brand yang lain sebelumnya, gue malah kulit kering segala macem, sedangkan gue pas pakai Body Shop malah nggak kering, terus kayak kulit gue lembab, jadi ya enak aja menurut gue, gitu sih. Berarti lu kalau dengan pengetahuan lu sekarang, lu ceritain, lu kan belum pernah pakai, terus gue nanya tadi, apakah dalam 1 bulan ke depan lu bakal coba beli produk organik atau enggak? Berarti lu bakal beli kalau lu tahu. Kalau gue tahu soal informasi ini. Yes, dan kalau lu nggak tahu, lu nggak bakal beli nih produk organik ini. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir, mungkin boleh dijawab selengkap mungkin ya. Karena bakal pertanyaan terakhir kita. Oke. Seberapa besar sih kemungkinan lu nih ngerekomendasiin produk organik seperti The Body Shop? Oke, menarik. Kepada orang lain nih, ceritanya nih, lu kan tahu produk Body Shop, lu pakai juga. Lu bakal seberapa besar sih kayak kemungkinan lu bakal lu rekomendasi ke orang-orang kayak, "Woi, coba produk ini ke teman-teman lu, mungkin ke teman-teman lu atau keluarga lu yang belum pakai mungkin ke teman-teman lu atau mungkin pacar lu kalau punya." Nah, gitu, coba sedikit jelasin. Kalau gua sebenarnya ini pertanyaan menarik menurut gua, karena sebenarnya fun fact-nya dulu selama ini gua tuh kalau punya teman-teman yang misalkan kayak mereka ngeluh kayak sabunnya habis. Nah, apalagi kita anak kuliahan. Betul. Kita anak kuliahan macam. Biasanya gue tetap ngerekomenin mereka sih. Gue pasti ngerekomenin mereka kayak lu kalau punya budget dan lu punya sedikit masalah dengan kulit lu, dengan sabun lu segala macem. Karena ya kita sebagai anak kos pasti bakal nyoba-nyoba brand segala macem. Dan gue tuh suka banget kalau ngasih tau ke teman-teman gue yang mereka nyoba-nyoba brand, tiba-tiba ya mereka sabunnya habis segala macem. Udah tinggal gue kasih tahu aja kayak lu bisa pakai sabun gue. Itu makanya tuh. Yes, lu rekomendasiin. Habis lu kayak gue rekomendasiin kan. Sebenarnya ini gue terlalu baik banget untuk Body Shop ya, kayak harusnya gue bisa di hire sama mereka jadi. Iya, betul. Gitu. Karena lu terlalu ini banget nih. Gue baik banget. Tapi memang gue jadi orang kayak gitu sih, guys. Jadi kayak kalau misalkan produk ini bagus, gue bakal rekomendasiin banget. Iya, why not? Kita semua orang suka. Oke. Brandnya jadi gede, jadi bagus, mungkin harganya lebih murah. Toh juga kan
nggak rugi juga. Betul, mungkin nggak video ini gue di hire jadi BA-nya Body Shop, who knows? Amin. Kayak gitu sih. Oke, berarti lu bakal ngerekomendasiin nih. Berarti kan gue tadi secara besar kemungkinan lu ngerekomendasiin produk organik ini. Lumayan Kayak besar lah, Body Shop. mungkin kayak 60%. Since gue orangnya juga suka ngobrol juga sama orang-orang, jadi kayak ya kalau misalkan ada topik yang somehow ke body care gitu, gue bakal ngerekomen sih. Lu bakal rekomenin ya? Kayak lu pasti kayak, "Wah, cobain ini gitu." Yeah. Ke teman-teman lu atau siapapun itulah yang lu kenal. Betul. Bukan berarti kayak gue sales ya, kayak ketemu orang baru terus langsung kayak ngobrol langsung kayak sabun lu apa enggak gitu. Cuman kayak kalau ada topik lewat, nah biasa gue kasih tau. Berarti alasannya karena emang lu pengen jelasinnya ke mereka Emang biar ngasih tau aja sih, iya, kayak biar mereka suka juga aja sih. biar mereka juga coba Awareness-nya juga kan. oke. Iya. Semakin tahu juga orang-orang kalau sebenarnya kita harus lebih aware aja dengan produk-produk yang organik sama macam yang lain gitu sih. Oke, itu tadi udah pertanyaan terakhir kita dan udah 30 menit. Oh, udah 30 menit? Udah 30 menit. Gak ada sama guys. Udah 30 menit. Oke. Terima kasih untuk waktunya Darren dari Universitas Pradita. Hey guys. See you guys, bye-bye.